Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut telah melaporkan ke KPK soal temuan harta kekayaan tidak wajar milik Kepala Bea Cukai Makassar, Andi Pramono. PPATK menduga Andi juga menggunakan nomini dalam transaksi untuk menyembunyikan hartanya. Dugaan kepemilikan harta tak wajar kembali menerpa pejabat kantor Bea Cukai. Kali ini Kepala Kantor Bea Cukai Makassar, Andi Pramono, yang menjadi sorotan. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyatakan pihaknya telah melaporkan ke KPK soal temuan harta kekayaan tidak wajar Andi Pramono. PPATK menduga Andi juga menggunakan nomini dalam transaksi untuk menyembunyikan hartanya. Nomini merupakan upaya menggunakan nama orang lain dalam melakukan transaksi yang sebelumnya juga dilakukan oleh mantan pejabat-pejabat Ditjen Pajak, di antaranya Rafael Alun Trisambodo, untuk menutupi aset kekayaannya. Nama Andi Pramono mencuat di tengah kasus dugaan korupsi yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo. Kecurigaan atas kekayaan Andi Pramono muncul karena ia dan keluarganya kerap mengunggah gaya hidup mewah di media sosial. Usai ditetapkan tersangka kasus gratifikasi oleh KPK, Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan langsung mencopot Andi Pramono dari jabatannya sebagai Kepala Bea Cukai Makassar. Tak hanya itu, Kementerian Keuangan juga telah membentuk tim pemeriksa dalam rangka proses penjatuhan hukuman disiplin berat. Sementara pelayanan di kantor Bea Cukai Makassar tetap berjalan normal seperti biasa. Jabatan yang diemban Andi Pramono sementara digantikan oleh Pelaksana Harian Zaini Rohman yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil Ditjen Bea Cukai Sulawesi Selatan. Sebelumnya KPK telah menetapkan Andi Pramono sebagai tersangka kasus gratifikasi. Kasus Andi mencuat buntut pamer harta keluarganya yang ramai disorot beberapa waktu lalu bersamaan dengan kasus Rafael Alun Trisambodo. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut Andi memiliki transaksi bernilai jumbo. Ia sempat menjalani pemeriksaan yang dilakukan KPK selama 7 jam pada 14 Maret 2023. Proses pengumpulan bukti dilakukan KPK, salah satunya dengan menggeledah rumah mewah milik Andi yang berada di kawasan Cibubur. KPK juga telah mendaftarkan Andi Pramono ke imigrasi untuk dicegah ke luar negeri dalam kurun waktu 6 bulan ke depan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menyita 2 rumah milik mantan Kepala Bea dan Cukai Makassar, Andi Pramono. Rumah tersebut berlokasi di Cibubur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan sebuah rumah lain di Jakarta. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur membenarkan kedua rumah milik Andi Pramono disita terkait tindak pidana korupsi. Penyitaan ini merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan sejumlah pejabat yang viral di media sosial karena kerap pamer harta dan gaya hidup mewah. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, ada sejumlah pejabat yang dilanjutkan ke tahap penyelidikan, bahkan penyidikan, karena kepemilikan aset dinilai tidak sesuai dengan profilnya. Salah satunya Andi Pramono yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Rumah mewah di kawasan elit bernama Grand Summit Sekupang, Kota Batam didatangi oleh sejumlah penyidik dari KPK pada Selasa siang. Tim penyidik langsung masuk ke dalam rumah berlantai 2 tersebut. Dalam penggeledahan, tim KPK mencari barang bukti untuk tersangka Andi Pramono. Penggeledahan disaksikan petugas keamanan perumahan dan tim Polresta Barelang. Pemeriksaan Andi Pramono sebagai tersangka kasus gratifikasi dan juga tindak pidana pencucian uang atau TPPU masih berlangsung. Yang mana kalau kami memantau tadi, Andi tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 10
pagi waktu Indonesia Barat, yang saat ini pukul 2 siang, artinya sudah 4 jam berada di dalam gedung Merah Putih KPK. Tadi Andi mengenakan topi dan juga masker, ia tidak memberikan keterangan apapun, langsung menuju ke lobi dan langsung masuk ke ruang pemeriksaan di KPK. Dan untuk saat ini KPK juga telah membenarkan bahwa hari ini adalah pemeriksaan dari Andi Pramono sebagai tersangka, kemudian juga akan diumumkan secara lebih rincinya pada sore hari nanti. Dan sebagai informasi bahwa Andi Pramono ini adalah tersangka gratifikasi di bidang bea cukai dan juga termasuk dalam pungutan bea ekspor maupun impor. Kemudian dari hasil perkembangan penyidikan, Andi Pramono juga ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang atau TPPU, yang mana hal tersebut ditemukan oleh tim penyidik KPK bahwa Andi diduga menyembunyikan aset mewah seperti itu dari hasil korupsinya. Kemudian KPK juga sudah menyita beberapa aset mewah milik Andi seperti mobil hingga tas mewah. Saat ini Andi masih dilakukan pemeriksaan dan KPK juga terus melakukan penyidikan terkait kasus yang menjerat Andi Pramono dan juga mengusut terkait dana aliran yang diterima oleh Andi Pramono. Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya melakukan penahanan terhadap mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono yang berstatus tersangka kasus gratifikasi dan pencucian uang. Andi ditahan untuk 20 hari ke depan di rutan KPK. Untuk informasi selengkapnya sudah terhubung dengan reporter Glory Nata langsung dari gedung KPK Jakarta. Selamat malam Glory, apa alasan KPK menahan mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono dan apa sebenarnya modus korupsi yang dilakukan oleh Andi? Ya Vera, sudah sekitar 1 bulan KPK menetapkan Andi Pramono ini menjadi tersangka dari kasus gratifikasi dan TPPU, dan juga memang belum kunjung ditahan Andi Pramono karena KPK sendiri masih mengumpulkan alat bukti yang cukup kuat dan kali ini KPK sudah menemukan alat bukti dan juga mengungkap sejumlah fakta-fakta baru sehingga KPK hari ini resmi menahan Andi Pramono selama kurang lebih 20 hari ke depan, mulai dari hari ini 7 Mei sampai 7 Juli sampai 26 Juli 2023, yang mana tadi dalam preskon Wakil Ketua KPK yaitu Alexander Marwata mengungkapkan peran Andi Pramono dalam kasus gratifikasi dan juga TPPU di pengurusan barang ekspor impor di kantor Bea Cukai Makassar, yang mana awalnya KPK bergerak ini karena melihat adanya data LHKPN yang tidak sesuai dengan profil Andi Pramono. Kemudian juga ini adalah buntut dari kasus yang menjerat ex-pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo dalam kasus yang sama, gratifikasi dan juga tindak pidana pencucian uang. Dan tadi diungkapkan juga untuk proses penyidikan dari AP sendiri yang saat ini sudah berlangsung. KPK sudah memeriksa sekitar 33 orang saksi, termasuk di dalamnya adalah istri dari Andi Pramono atas nama Nurhalina Burhanudin untuk mengetahui kasus penerimaan gratifikasi, dan tadi diungkapkan juga terkait dengan konstruksi perkara serta peran AP yang mana sudah dimulai sejak tahun 2010 sejak AP ini diangkat menjadi penyidik di Kementerian Keuangan dan jabatan terakhirnya adalah sebagai kepala pengawasan di kantor Bea Cukai Makassar. Kemudian perannya ini dimulai sejak tahun 2012 hingga tahun 2022 tahun lalu, yang mana Andi Pramono diduga memanfaatkan jabatannya menjadi perantara atau dalam kata lain adalah menjadi broker para importir untuk mencari barang-barang logistik dari negara-negara seperti misalnya Singapura, Malaysia, kemudian dikirim ke Filipina, Vietnam hingga Kamboja. Kemudian juga Andi Pramono diduga memberikan rekomendasi kepada para pengusaha ekspor dan impor untuk memuluskan aktivitas bisnisnya. Tentu saja hal ini atau perbuatan Andi Pramono tersebut menyalahi aturan kepabeanan, dan KPK menduga Andi Pramono ini menerima uang imbalan yang mana dugaan penerimaan gratifikasinya hingga saat ini mencapai 28 miliar rupiah dan terus didalami, bisa saja angkanya terus bertambah. Kemudian juga Andi Pramono diduga melakukan transaksi transfer ke berbagai rekening para pengusaha-pengusaha kepercayaan dari Andi Pramono hingga rekening ibu mertua Andi Pramono, dan juga diduga membelanjakan gratifikasi ini untuk keperluan pribadi seperti misalnya pembelian berlian 652 juta rupiah, kemudian pembelian
polis asuransi 1 miliar rupiah dan juga rumah di Pejaten Selatan senilai 20 miliar rupiah. Dan berikut mari kita simak pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Pada proses penyidikan ditemukan adanya transaksi keuangan melalui layanan perbankan melalui rekening bank milik AP dan ibu mertuanya. Dugaan penerimaan gratifikasi oleh saudara AP sejauh ini sejumlah sekitar 28 miliar rupiah dan masih terus dilakukan penelusuran lebih lanjut. Diduga AP membelanjakan, mentransfer uang yang diduga dari hasil tindak pidana korupsi dimaksud untuk keperluan AP dan keluarganya. Ya, Vera dan juga pemirsa, hingga saat ini KPK juga membuka peluang atau tidak menutup kemungkinan jika dalam kasus Andi Pramono ini akan menyeret sejumlah tersangka lainnya, termasuk tersangka pasif dalam hal ini istri ataupun ibu mertua. Seperti kita berkaca juga dalam kasus RAT yang mana KPK kemarin juga sudah memeriksa Erni selaku istri dari Rafael Alun Trisambodo dan juga membuka peluang ada keterlibatan istri dari RAT tersebut dalam kasus TPPU dan juga gratifikasi ini, sehingga kita akan lihat ke depannya apakah ada penetapan tersangka baru baik itu dari pejabat di Kementerian Keuangan ataupun pajak ataupun tersangka pasif yaitu anggota keluarga. Dan karena kita ketahui juga kedua pejabat Kementerian Keuangan dan pajak ini AP dan juga RAT ini merupakan pejabat yang viral karena flexing kemewahan di media sosial, dan ini juga merupakan buntut kelemahan sistem pengawasan internal di Kementerian Keuangan dan juga pajak.